Shalom, Shalom. puji Tuhan. Terima kasih atas kehadiran semua Bapak Ibu, khususnya para pengurus pimpinan Jesus ya. I love Jesus Christ ya. Puji Tuhan. Ganteng-ganteng semua, cantik-cantik. Saya juga pakai batik karena tahu ini wilayahnya dari daerah Jowo, jadi saya pakai batik lah ya. Gitu. Puji Tuhan ya. Hari ini kita akan sama-sama belajar kebenaran firman Tuhan mengenal, mencegah dan mengatasi tentang stres ya. Dan juga saya ucapkan terima kasih atas kehadiran dari tim Jeremiah Prayer Ministry yang sudah hadir, ketuanya Ibu Jacqueline, bendahara Ibu ya, Ibu Norma dan rekan-rekan yang lain, Ibu Teti ya. Nah, banyak nih yang hadir, puji Tuhan. Ya, silakan ditampilkan ya, kita tunggu pelan-pelan ya. Terima kasih gitu ya. Nah, di setel dulu lagi supaya tampilannya lengkap gitu ya. Oke, Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, dalam hidup ini tidak ada tanpa masalah. Ya, itu harus kita tahu. Tidak ada hidup tanpa ada masalah. Nah, setiap masalah itu akan menimbulkan tekanan atau stres. Kita perlu mengetahui betul, mengenal tentang stres ini agar kita bisa membantu diri kita sendiri dan juga membantu orang lain dalam pelayanan ya, agar mereka bisa terluput dan bisa mengatasinya. Nah, di sesi ini saya ingin memperkenalkan stres secara mendalam ya. Jika nanti ada pertanyaan, silakan dicatat atau raise hand, karena bahan ini nanti akan dikirim juga kepada Bapak Ibu. Jadi jangan terlalu sibuk untuk mencatatnya, menikmati aja dulu. Kalau ada poin yang perlu ditanya, puji Tuhan. Ya. Nanti di sesi kedua yang diatur oleh tim itu adalah mengenai bagaimana mencegah dan mengatasi secara ya stres secara psikologi rohani Kristen. Jadi ada psikologi rohani Kristen, ya. Dan kebetulan ahlinya juga tidak terlalu banyak gitu. Jadi kita perlu memahami hal ini. Oke. Dari gambar ini kita menikmati dulu. Wah, ini gambar-gambar orang stres, ada yang marah, ada yang terpojok, ada yang menjadi rasa takut. Ya, ini sangat menarik sekali. Oke ya. Hampir semua orang mungkin pernah mengalami dengan corak yang berbeda. Silakan slide selanjutnya kita lihat firman Tuhan di dalam Mazmur 42 ayat 12 ya dan 11. Jadi ada, kalau di versi lain ada ayat 12, tapi di versi Indonesia ayat 11, sama aja lah, yang penting ini ayat terakhir dari Mazmur 42. Ya. Demikian firman Tuhan, mengapa engkau tertekan hai jiwaku? Wow. Berarti hidup manusia itu kadang pasti mengalami sebuah tekanan. Dan tekanan ini ya dikatakan kepada jiwa atau mental ya manusia, perasaan hati dan kehendak, kira-kira begitu ya. Ada sebuah tekanan. Dan mengapa engkau gelisah di dalam diriku? Artinya ada tekanan itu menimbulkan sebuah respon, ya, rasa gelisah. Gitu. Nah, dia berbicara kepada dirinya sendiri. Ini sangat menarik, ya. Ayat ini harus kita hafal betul, ya. Berharaplah kepada Tuhan. Ya, jadi dia berbicara kepada dirinya sendiri terhadap sebuah ya keadaan yang ada di dalam dirinya. Ya, berharaplah kepada Tuhan. Sebab aku bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Tuhanku. Artinya ada jalan keluar terhadap masalah ya yang terjadi dalam hidup kita. Ya, perhatikan baik-baik dari gambar ini. Saya sengaja tampilkan gambar supaya membuat kita menarik. Ya, ini gambar wanita. Ya, mungkin ibu-ibu lebih banyak stresnya daripada laki-laki kali ya. Ini beban banyak banget, beban rumah tangga, beban ini, beban itu, kira-kira seperti itu. Ini membuat akhirnya sebuah tekanan. Nah, gambar laki-laki ini nanti akan tampil dengan perempuan ini hanya untuk membuat kita tetap ingat ini masalah stres topiknya, ya. Laki-laki ini duduk ke kiri, duduk ke kanan, duduk di tengah, kira-kira gimana ya solusinya? Ini stres namanya, ya. Dia ada tekanan. Silakan Pak, slide selanjutnya. Nah, kita ingat baik-baik, ini sederhana saja. Apa sih stres itu, ya? Stres adalah reaksi seseorang baik secara fisik maupun emosional atau mental psikisnya apabila ada perubahan dari lingkungan yang mengharuskan seseorang itu menyesuaikan diri. Artinya ketika ada sebuah perubahan gitu ya, kita ini secara fisik dan juga kejiwaan kita gitu ya atau emosional kita akan bereaksi terhadap hal itu. Perubahan apa? Ya,
banyak nanti perubahan-perubahan yang akan kita jabarkan yang membuat akhirnya seseorang menjadi stres. Nah, menurut psikologi oleh WHO, jadi ini yang sahnya dari psikologi WHO, stres adalah reaksi atau respon tubuh. Jadi respon tubuh ya, gitu ya, terhadap stresor atau tekanan psikososial atau tekanan mental kehidupan. Ya, ini adalah pengertian dari psikologis. Nah, jadi saya ngantar. Nanti Bapak Ibu ketika mendengar menyimak ini bahan saya sengaja saya buat agak panjang supaya nanti sederhana. Saya membacanya pelan-pelan, tetapi nggak akan sampai setengah jam lah saya rasa. Ya, slide selanjutnya. Ya. Nah, di dalam stres ini dikenal dua. Jadi ada yang namanya stres itu baik, yaitu namanya eustress. Stres ini adalah stres yang sifatnya positif dan dapat membuat diri kita menjadi lebih tangguh. Misalnya kalau saudara yang suka misalnya hiking, naik gunung, atau menembus hutan, atau naik dayung, dan lain-lain. Nah, kalau saudara suka pergi ke tempat-tempat tamasya, seperti Dufan kalau di Jakarta, Ancol, Anda akan naik Kora-Kora, naik Niagara, naik yang menegangkan begitu. Ya, itu akan membuat saudara stres. Tapi saudara menikmatinya, gitu ya. Aduh, lega gitu. Nah, itu eustress namanya. Ya, itu stres yang menyenangkan. Gitu ya. Jadi, ini perlu. Tetapi kalau sebuah stres, suatu keadaan itu bisa bersifat negatif dan membuat kita merasa tidak berdaya dan bisa berdampak kepada kesehatan tubuh kita atau fisik kita jadi sakit gitu atau mental kita jadi goyah. Ini namanya distress. Jadi kalau berbicara stres kita harus jelaskan dulu stres yang normal, yang sehat yaitu eustress atau stres yang bahkan menimbulkan gangguan kepada kesehatan atau mental. Kira-kira gitu. Nah, nanti akan dijelaskan lebih jauh ya. Ini pengantar saja. Ya, silakan Pak, slide selanjutnya. Nah, ada beberapa faktor risiko yang dapat menimbulkan stres. Nah, ini tekanan. Apa itu Pak? Keluarga yang tidak harmonis. Nah, ini kan bisa buat ibu, suami, ya, suami istri, anak-anak jadi merasa tidak nyaman. Ini karena masalah rumah tangga, ya. Terus ada peristiwa yang membuat trauma, diganggu orang, diancam orang, dipalak orang, atau sesuatu hal. Bentuk traumanya terserah apa saja, tapi dia membuat dia jadi stres. Ya. Nah, bisa karena penyakit yang terlalu lama. Aduh, kok sakit ini nggak sembuh-sembuh, apakah benar Tuhan bisa nolong, dan lain-lain. Nah, kalau itu dia terlalu memikirkan, dia juga jadi stres. Nanti akan terjadi perubahan-perubahan. Nah, kesenjangan ekonomi, gitu ya, bisa kita bandingkan, kok hidup saya terus begini, kok mereka begitu. Nah, itu juga ya menimbulkan stres. Lingkungan yang tidak aman, ya harus dikunci pagarnya, pagar udah dikunci, kemungkinan hilang. Kita jadinya stres di dalamnya. Ada bunyi sedikit, jangan-jangan maling. Nah, jadi ini juga stres gitu ya. Padahal Pak Dokter lagi ngetuk-ngetuk mau datang bertamu gitu ke rumah Ibu Hana atau ke rumah Pak Petrus gitu kan. Cuman datangnya mungkin malam atau ada, oh maaf Pak Dokter, karena ada kejadian di sini gini, jadi saya kira apa, jadi saya intip dulu. Siapa itu? Monggo Pak Petrus, Ibu Hana misalnya. Ini saya Pak Dokter Sitorus. Sitorus yang mana? Pak Saud, Pak. Saud yang mana? Saud-sautan lah gitu ya, kira-kira begitu, kira-kira gitu ya. Saud kan saud-sautan gitu ya. Terus beban pekerjaan yang tinggi itu juga bisa buat stres. Kejadian buruk, perceraian, PHK. Nah, ini menimbulkan masalah ya, stres dalam diri kita. Oke. Slide selanjutnya, Pak. Nah, di dalam menghadapi stres ini ada karena hambatan-hambatan yang ada dalam diri kita atau keterbatasan dalam diri kita membuat suatu keadaan yang terjadi yang berubah membuat kita menjadi tekanan. Ada hambatan fisik, yaitu kita karena miskin, ya. Aduh, sebenarnya saya sih gini, tapi saya miskin. Kekurangan gizi, aduh sebenarnya saya sih mau, tapi tenaga saya, kondisi saya begini, bencana alam lah dan lain-lain. Nah, ini juga menimbulkan. Jadi kalau dilihat stres ini kayaknya makanan sehari-hari ya. Ini hamba Tuhan kadang-kadang nggak melirik masalah ini. Dia hanya kalau lihat apa, berdoa saja. Ada masalah, berdoa saja. No, kalau berdoa saja selesai Pak, saya juga ada berdoa, nggak selesai-selesai juga. Kan gitu kan. Sakit nggak selesai, rumah tangga selesai, uang juga nggak selesai, ini nggak selesai, berdoa mulu. Kalau berdoa mulu itu kelihatannya rohani, sebenarnya karena tidak bisa menjelaskan, gitu ya. Harus bisa menjelaskan. Nanti dengan ini Bapak Ibu makin cakep lah, mampu ya. Lalu hambatan sosial, kondisi ekonomi kita nggak bagus, sebenarnya saya ingin membantu, tapi kan nggak bisa. Aduh gimana ya, pengen banget deh membantu Pak Dokter itu lagi susah hidupnya, gitu ya. Susah apa Bu? Ya dia susah mengancing bajunya. Oh, itu risiko, itu
risikonya besar banget. Mengancing baju aja dia susah, berarti jangan-jangan dia kena stroke lagi. Sampai tangannya nggak bisa, misalnya mengancing baju nggak susah. Nah, persaingan hidup yang keras, terus perubahan tidak pasti dalam aspek kehidupan. Aduh, ini kok harga cabai naik-naik ya, aduh gimana kapan turunnya gitu ya. Akhirnya dia satu, kayak mana makanan cabai itu jadi pedas, dibelinya cuma satu aja cabainya, dipilih yang besar, ya udahlah 1 biji. Lalu bagaimana bisa pedas Bu makanannya? Gini aja, kalau kamu lagi makan ngomong aja pedes-pedes gitu. Ayo cepat makan kamu. Kalau nggak kamu makan begini, aduh pedes banget kira-kira katanya ya. Makanannya nggak pedas, tetapi yang dirasakan pedes dari mulutnya. Ini lalu hambatan pribadi, keterbatasan kita. Maaf kata ada yang mengalami suatu keterbatasan, ya. Disabilitas, apakah dia maaf kata tidak bisa melihat, tunanetra, tunarunggu, dan lain-lain. Ini juga menjadi satu hal yang membuat dia bisa stres. Tetapi ada orang yang dalam keterbatasan seperti ini, dia banyak mampu, ya banyak tokoh-tokoh lah yang saudara sudah tahu, ya. Orang yang nggak ada kaki, nggak ada tangan, ternyata bisa sukses juga, dan lain-lain. Kira-kira gitu. Oke, slide selanjutnya, Pak. Nah, kita masuk gejala ya. Ini gejala. Mudah-mudahan di sini nggak ada nih gejala-gejala stres. Ya, tapi saya coba dulu kalau dia buka kamera, saya akan lihat wajah-wajah stresnya ada nggak, kira-kira gitu ya, gitu ya. Oh, cari selamat gitu lebih bagus kita tutup aja kameranya biar Pak Dokter itu nggak ngelihat, gitu ya. Tapi inilah gambar-gambar contohnya dari tingkat yang rendah sampai yang tertinggi ya, mudah gusar. Ini ada gambar-gambarnya, saudara bisa lihat ya, gitu ya. Frustasi, suasana hati yang mudah berubah, kok sebentar begini, sebentar begitu, ya marah sebentar ini gitu ya. Jutek banget sih, tiba-tiba baik gitu ya. Nah, sulit untuk menenangkan pikiran. Stres nih, stres. Jangan ganggu dulu gue. Saya jangan ganggu dulu, nggak bisa konsen. Bingung. Aduh mau ngapain ya. Nah, perasaan tidak berguna. Aduh saya sudah begini, kayaknya nggak berguna kepada istri, suami, anak-anak. Gimana ya anak-anak, kayaknya saya nggak berguna sama orang tua saya. Dan aduh, pokoknya yang gitu-gitulah ya. Cenderung menghindari orang lain, sehingga akhirnya dia ngeles. Nggak ya, menghindar. Nah, yang terakhir ini depresi. Nah, depresi ini nanti bagian stres yang tingkatnya tinggi, sehingga saya tidak membahas ini karena ini adalah suatu tekanan stres yang sangat tinggi. Nah, ciri-ciri khasnya orang itu bisa sampai mau bunuh diri, ya, kira-kira begitu ya. Nah, oke, slide selanjutnya. Ini gejala emosi ya. Nah, sekarang kita lihat. Ini ada gejala fisik. Tadi kan emosinya. Nah, sekarang fisiknya. Lihat wajahnya muram. Coba kita lihat, ini ada nggak yang wajahnya muram, ya? Kenapa? Tuhan juga bilang kepada Kain ketika persembahannya nggak diterima, ternyata persembahan Habil diterima. Oh, dia stres juga nih. Ya, stresnya ditimbulkan dengan rasa marah, hatinya panas, wajahnya muram kan gitu. Lalu Tuhan bilang, Kain, mengapa wajahmu muram? Nah, kira-kira begitu. Ya, jadi tahu juga, oh Kain juga stres. Terus siapa? Adam dan Hawa stres juga. Ketika Tuhan datang, mereka takut sembunyi, stres, gitu ya. Sehingga dia bersembunyi, ya, menutup daun bara. Lemas, pusing, mual. Sehingga saudara perhatikan ini mual. Pak, saya bukannya pusing ini bukannya karena nggak makan telat tadi, misalnya kata Ibu Hana, aduh jadi nggak sempat makan nih ya, masak mie dulu. Saya juga jadi agak turun juga air liur saya tadi. Saya juga belum makan gitu, belum makan yang keempat gitu ya, karena saya suka makan. Cuman makan ya airnya udahlah makan hati aja melihat Ibu Hana. Tapi saya cari-cari hati juga nggak ada gitu. Ya, oh nggak ada hati gitu ya. Yang ada cuma ceker, ya udahlah gitu ya, terima aja begitu. Ya. Jantung berdebar, gangguan tidur, kok susah tidur, kenapa sayang kok nggak tidur mah? Nah, ini mungkin tanda stres gitu ya, mungkin selain penyakit. Nah jadi saudara jadi makin tahu, oh ini gejala orang stres banyak, tubuh gemetar, tapi bukan karena marah ya, jadi tubuhnya gemetar gitu, bukan juga karena sakit ya, penyakit tertentu gitu ya. Nah, telinga berdenging, aduh telinga saya mendenging Pak, aduh gitu ya, terus pusing gini. Nah, jangan-jangan dia stres. Ini gejala fisik gitu ya. Nah, nyeri otot kaki, ya ambil aja balsem katanya. Tapi siapa tahu ini gara-gara stres, dilihat juga. Mulut kering, sulit menelan, dan lainnya. Kira-kira itu contoh. Ada gejala fisiknya gitu ya. Jadi kalau saya lihat orang itu lihat dulu, ini stres kali ya, ada masalah gitu. Jadi kalau jadi pelayan Tuhan kita ketemu dengan seseorang, itu enak banget kalau udah ngerti ini. Aduh, kayaknya dia punya masalah deh. Kita bilang, kamu punya masalah ya? Terus dia akan bilang ini, siapa yang nggak ada punya masalah? Ini mah bahasa klise, enggak. Saya melihat dari wajah kamu, ya perubahan-perubahan itu. Oh iya, gitu ya. Silakan Pak, selanjutnya slide.
ya. Sekarang kita lihat gejala kognitif. Kognitif ini pemikiran ya. Kognitif adalah bagaimana seseorang dengan pikirannya mengelola semua yang terjadi di dalam hidupnya sehingga dia bisa mengambil keputusan. Nah, jadi dia ini nggak bisa. Kognitifnya agak terganggu, pikirannya nggak terganggu sehingga dia sulit fokus. Aduh, jangan deh, saya nggak ngerti. Aduh, tunggu, jangan dulu deh. Nah, gitu ya. Terus sering lupa. Aduh, di mana ya, gitu ya. Bukan lupa makan, tadi telat doang karena kan perjalanan panjang ya Bu Hana ya, itu jadi beda ya. Nah, pesimis ketika disuruh orang, aduh kayaknya saya nggak bisa. Terus cenderung berpandangan negatif, baru ngomong dia langsung bilang, kamu maksudnya apa ya? Kira-kira gitu. Kan gambar ini kan saya cari pilih-pilih gambar yang asik lah. Kamu ngapain ya? Jadi daripada nunjuk orang ya, ini aja anak kecil ini nunjuk diri sendiri. Gitu ya. Kamu lagi ngapain? Ya cenderung ya. Sering membuat keputusan yang tidak baik. Makanya kadang-kadang kalau kita melihat suami, istri, anak kita keputusannya kelihatannya nggak baik, jangan langsung marah, Ibu, ya Bapak ya, mungkin dia stres, ada beban sesuatu. Jadi kalau ada keputusannya yang kurang baik, tanya, kenapa Pak sayang? Ya kenapa Ma? Gitu ya. Kenapa Nak? Nah ini penting ya untuk diketahui. Ya slide selanjutnya. Kita lihat ini gejala perilaku. Nah perilaku seseorang juga berubah stres. Perubahan pola makan, tiba-tiba orang suka banget makan mulu gitu ya. Gitu. Pantas kamu makan terus badan kamu jadi kurus. Loh, kok makan kurus, Pak? Jadi ada orang stres tuh badannya malah makin gemuk gitu ya, makin nggak ketulungan gitu, makan terus. Ada yang susah makan, mau makan enggak gitu ya. Kenapa kamu nggak mau makan? Habis nggak ada cabai, oh itu beda ya, itu bukan stres, itu karena sebuah kondisi ya, harga cabai lagi naik, nggak tahu di Jawa sana harga ini naik nggak, di Jakarta masih naik dikit, turun dikit gitu ya. Kalau ditawar dia turun dikit, kalau nggak ditawar dia naik dikit, jadi pintar-pintar lah ya. Terus kebiasaan menghindari tanggung jawab, disuruh gini dia enggak, aduh perilakunya kok berubah. Jadi jangan langsung bilang seakan-akan dia nggak punya tanggung jawab karena sesuatu hal. Bisa mungkin karena ya ada masalah dalam diri dia. Ini penting. Orang bilang ini makin banyak pengetahuan kita jadi makin enak cara menilai orang. Terus jalan mondar-mandir, sebentar ke sana, sebentar ke sini, gitu ya. Kalau di Zoom nggak ada, sebentar ditutup, sebentar dibuka, itu nggak termasuk gejala perilaku, gitu ya. Karena perlu sesuatu, gitu. Nah, ada yang maaf kata yang tadinya nggak biasa merokok jadi merokok. Yang tadinya sudah berhenti merokok kembali merokok lagi gitu ya, atau minum alkohol gitu ya berlebihan. Nah ini makanya saya tampilkan gambar anak yang gini, nggak suka dia lihat bapaknya gitu ya. Nah itu respon, kok papa begitu sih sekarang, nah gitu ya. Ternyata anak juga ikut juga bereaksi. Puji Tuhan lah kalau punya anak bereaksi melihat kita. Oke, slide selanjutnya. Nah sekarang kita masuk pengobatan stres. Nah gitu ya. Jadi pengobatan. Jadi saya membawa ini dari semua sudut ya. Jadi tidak artinya apa? Tidak hanya dari masalah rohani, tapi untuk mengetahui dulu supaya kita punya pemahaman. Nah, stres itu dapat diatasi secara mandiri. Itu dulu. Secara mandiri sendiri itu sebenarnya dia bisa. Makanya nanti ada bagaimana membentuk dengan psikologi rohaninya secara orang Kristen. Dia bisa mengatasi sendiri gitu ya. Kalau dia tidak bisa baru. Nah, namun manajemen atau mengelola stres bukan bertujuan untuk menghilangkan stres penuhnya. Stres itu pasti ada. Jadi bukan menghilangkan, tapi bagaimana agar dia tidak terganggu aktivitas kegiatannya. Artinya itu hal yang biasa saja, umum, tapi jangan meresponnya berlebihan. Oke ya. Yang pertama kali yang harus dilakukan adalah identifikasi. Identifikasi itu kenal dulu, ketahui dulu penyebab stresnya apa, gitu ya. Kita nggak bisa langsung oh gini stres. Apa sih penyebabnya? Kan tadi kan udah diketahui ya. Nah, cara ini dilakukan dengan cara tahu apa sih yang memicu, apa sih yang menyebabkan kamu seperti ini. Kalau Kain karena persembahannya nggak diterima, gitu ya. Nah, Tuhan sudah mencoba menolong, dia nggak mau, makin stres dia bunuh. Jadi orang yang stres pun bisa membunuh, gitu. Jadi kalau ditanya, sebenarnya Kain pada saat itu stres, dia tidak bisa menahan, mengendalikan stresnya. Akhirnya dia jatuh dalam dosa. Jadi harus hati-hati Bapak Ibu. Orang yang nggak bisa mengendalikan stresnya cenderung berbuat dosa. Jadi marah-marah, ya nggak perlu marah, ya. Nah ini bisa sampai membunuh, gitu ya. Nah ini jadi lihat dulu apakah itu masalah pekerjaan, rumah dan lain-lain ya. Jadi ini hanya pengantar saja supaya tahu dulu baru Anda bisa memberikan solusi. Jadi jangan bilang ya berdoa saja, itu nggak boleh seperti itu. Harus tahu dulu dong. Coba dengarkan dulu, baru nanti saudara akan bantu dia berdoa, ya. Nah slide selanjutnya. Ya yang kedua, cari dong, sudah setelah kita tahu gitu ya apa penyebabnya,
ya. Cari pemecahan masalahnya itu apa, ya kalau sudah diketahui. Nah, ini mengatasi masalah ini kita susun rencananya. Itu kalau dunia dokter tuh kayak gitu. Ya, secara rohani sebagai hamba Tuhan juga saya melakukan hal begitu. Apa sih masalahnya, Bu? Nah, kita kasih tahu, oh ini begini-begini. Nah, apakah kalau Ibu lakukan ini ada kendalanya? Oh, ada, Pak. Kalau begitu lakukan ini. Nah, itu kita kasih panduan-panduan sama dia. Jangan bilang doa saja, karena doa itu nggak bisa menyelesaikan semuanya, Bapak Ibu. Doa itu akan menjadi mantap ketika kita sudah tahu masalahnya dan sedang melakukan solusi. Nah, doa itu untuk ikut campur tangan Tuhan ya dalam masalah ini. Nah, oke, slide selanjutnya ya. Nah, kita harus perhatikan baik-baik ya di dalam dunia kesehatan dia sebenarnya sudah memberikan beberapa arahan. Bagaimana cara mengatasi stres? Ini kan dari dunia kesehatan. Ini ada kalau saudara cari ini ada ya jaga kesehatan ini umum lah melakukan kegiatan sesuai berpikir positif gitu ya tenangkan pikiran bicarakan keluhan kepada seseorang tingkatkan ibadah ini umum tetapi dalam penerapannya nanti bagaimana itu kita akan masuk di dalam psikologi rohani ya nah itu tapi ini umum-umum saja oke slide selanjutnya nah kita perhatikan bahwa pengobatan stres ya. Nah, ini pengobatan stres. Saya masuk dulu. Pengobatan stres ini pada umumnya kan saudara tahu ayat ini. Ya. Hati yang gembira adalah obat yang manjur. Nah, saya gambar nih anak-anak nih dengan matanya yang berbinar-binar seperti itu ya. Saya senang banget nih untuk lihat kalau lihat anak-anak. Ingat waktu saya punya anak kecil, tapi saya nggak ingat waktu saya kecil. Tapi saya rasa saya waktu kecil bayi lebih lucu dari inilah. Karena sekarang aja lucu, apalagi waktu kecil gitu ya. Nah, jadi itu buat kita gembira. Hati yang gembira kan adalah obat. Makanya dari tadi Pak Dokter ini kayaknya sambil ngomong yang diajarin sebenarnya dipaparkan hal yang serius, tapi dia santai saja ya gembira. Karena memang begitu. Jangan malah mendengar bahan ini malah jadi stres ya. Nah, lihat itu hati yang gembira adalah obat yang manjur. Nah, maka pertanyaan, kalau Bapak Ibu bertanya nanti, Pak, bagaimana hati kita bisa menjadi gembira ketika kita menghadapi masalah? Nah, itu nanti, nah, saya buat dulu catatannya, kan saya buat kasih pertanyaan kan untuk diri saya sendiri. Tapi itu nanti di psikologi rohani, gitu ya. Saya supaya kasih tahu dulu. Tetapi ini hati yang gembira. Jadi buatlah saudara gembira. Masih belum tahu nanti di pertemuan selanjutnya saya akan jelaskan, ya. Supaya dia terstruktur. Artinya bagaimana sih supaya akhirnya kita memiliki hati yang gembira. Nggak bisa bilang ini, pokoknya kamu gembiralah. Gitu. Aduh, nggak tahu Pak. Pokoknya berdoalah. Terus apa lagi? Mintalah bantuan Roh Kudus. Ya Pak, jelaskan lagi Pak. Bapak sama aja nggak jelasin. Kalau yang gitu mah saya tahu. Kan gitu kan. Kalau kayak gitu mah saya tahu Pak. Saya mau tahu detailnya. Nah itu nanti saya kasih tahu. Secara detail. Ya, sehingga saudara bisa membimbing diri saudara dan membimbing orang lain. Itu dalam pertemuan selanjutnya. Jadi kalau nanti saudara bertanya ini, saya akan bilang keep, tapi tetap aja saya berikan jawaban pelan-pelan, gitu ya. Karena apa? Karena saya suka kalau orang bertanya. Kalau orang nggak bertanya, saya juga sangat suka karena dia sudah tahu, gitu kan? Ya, cuman agak bingung dikit gitu, mau nanyanya yang mana, gitu ya. Nah, tetapi semangat yang patah, nah ini orang semangat yang patah ini orang yang stres tidak bisa mengendalikan stresnya. Itu mengeringkan tulang. Artinya mengeringkan tulang itu begini Bapak Ibu. Kalau di dalam dunia kedokteran bicara kering tulang itu bukan tulang kropos. Itu artinya tubuhnya menjadi bertambah kurus, muncul ya. Jadi berkerut semakin menua. Yang tadi wajahnya itu muda, itu jadi kelihatan tua, keriput, kelihatan gitu ya garis-garis. Enggak kayak saya ini. Kalau orang lihat nggak percaya saya Pak Dokter 60 ini 60 gitu ya. Tetapi ya tetap kencang, bukan hanya wajahnya, ototnya kencang, ya bukan hanya itu. Saya perlu bilang bukan untuk sombong, bukan. Supaya termotivasi. Wajahnya kencang, rohnya kencang, ototnya kencang, uangnya juga kencang, semuanya kencang. Kira-kira begitu, ya. Ya nggak kencang itu cuman kalau diajak lari sama Pak Petrus, saya kalah pasti. Ya, karena saya nggak biasa lari. Pernah saya coba lari cepat, saya bantu dengan anjing orang lain, saya malah naik pohon, nggak lari di jalan, gitu ya. Dikejar anjing kan makin cepat, tapi nggak bisa lari, terus naik pohon aja karena takut, gitu. Dia lebih cepat. Oke, hati yang gembira membuat muka berseri-seri. Jadi kalau lihat wajah kayak saya ini berseri-seri, Anda akan bilang, pantas aja, pasti Pak Dokter ini gembira. Apakah persoalannya banyak? Oh pasti, tetapi kok dia aneh. Di belakang foto dia nggak pernah dia rubah tuh, kenapa ada gambar Yesus? Marilah kepadaku, kan gitu kan? Hai kamu yang letih lesu dan menanggung beban berat. Nah, itu membuat saya gembira karena saya selalu masalah saya kasih aja sama Tuhan, gitu ya.
masalah Tuhan dikasihnya ke saya. Ya udah gantian aja, Tuhan masalah saya sama Tuhan, masalah Tuhan kasih ke saya. Gitu ya. Nah, masalah Tuhan saya akan selesaikan, masalah saya Tuhan selesaikan. Nah, jadi gembira, wajah berseri, wajarlah gitu ya. Jadi kelihatan. Nah, saudara bisa ambil cermin sebentar, ya coba lihat wajahnya itu berseri atau tidak, gitu ya. Kalau ada uban itu biasa, tapi kalau udah berkerut-berkerut, tetapi usia masih di bawah 50, ya mulai dipijit-pijit gitu ya, gitu. Oh ini nggak boleh nih. Nah, kayak mana caranya nanti? Oke, slide selanjutnya Pak. Nah, sekarang pengobatan stres, ya kita mulai ya pengobatan stres. Tadi kan pengobatan stres itu secara rohani. Sekarang kan pengobatan stres itu secara medis. Nah, konsultasi dengan dokter. Kapan kita konsultasi dengan dokter itu nanti ya istilahnya. Konsultasi dengan dokter jika Anda tidak dapat mengidentifikasi, tidak dapat mengetahui apa sih penyebabnya, dan tidak menemukan jalan keluar. Aduh, saya nggak tahu deh penyebabnya ini apa. Udah saya coba tanya, saya nggak ngerti. Terus apalagi jalan keluarnya. Nah, baru itu Anda harus konsultasi ke dokter. Kalau pendetanya bisa, ya syukur. Biasanya kalau saya ketemu, mereka konsultasinya ke saya. Tapi mereka tetap manggil dokter, pada saya pendetanya. Misalnya, Pak dokter, ya saya punya masalah nih, nggak tahu jalan keluarnya. Gitu. Kok manggil saya dokter? Hati-hati loh kalau manggil dokter. Kalau pendeta, kalau lagi khotbah, Anda mungkin memberikan persembahan kasih, ya seadanya. Tapi kalau dokter Anda panggil itu, nanti pas kali keluar dari ruangan ini, Anda akan berhadapan dengan kasir. Ya kan gitu ya. Tapi mereka bilang ketika udah selesai ketemu saya, mereka bilang ini, dok, ayo apa? Kok kasirnya nggak ada? Ya itulah satu kebahagiaan ketemu dengan saya, gitu ya. Kalau ya hampir semua kasirnya nggak ada, kecuali kalau di rumah sakit. Anda nggak bisa lolos karena harus mendaftar dari depan, terus keluar juga nggak boleh, ditangkap security nanti. Ya. Nah dokter di sini dapat menyarankan konseling, gitu ya. Konseling. Kalau saya misalnya ini kan rumah sakit itu juga ada pendeta. Itu ada tanda tangan kerjasama dengan pendeta rohani. Kalau agama Islam misalnya dengan ustadz, dengan agama yang lain, itu ada tokoh rohaninya. Jadi pasien itu kalau ada sesuatu misalnya diketahui oleh dokternya ada masalah, nanti timnya perawatnya akan bilang apakah ibu perlu konsultasi dengan tokoh rohaniawan kami ada sesuai dengan agama masing-masing. Kalau misalnya dari gerejanya sendiri, dari tempatnya sendiri ada, silakan nggak apa-apa. Tapi gitu ya. Nah, kalau dokternya melihat ini perlu diberikan obat, dikasih obat. Ya, silakan Pak, slide selanjutnya. Kita makin mendekati terus ya penyelesaian, tapi kita sudah mengerti. Nah, kapan Pak harus ke dokter secara detail? Ya, kapan? Nah, jadi kita bilang segera. Ini tolong diperhatikan baik-baik nanti. Segera ke dokter jika Anda mengalami stres yang berkepanjangan. Nah, itu ya. Jangan hanya doa saja. Saya hanya ngasih tahu begitu. Jangan coba hanya doa saja. Kalau ditanya, kenapa Pak? Enggak doa saja, karena dokter itu punya kemampuan untuk mengatasi masalah kalau stres Anda berkepanjangan. Ya, nah, stres dalam waktu, kenapa? Karena stres dalam waktu yang lama dapat membahayakan kesehatan mental dan fisik Anda. Anda bisa lama-lama jadi sakit jiwa lagi nanti. Gitu ya, kira-kira begitu. Atau tubuh Anda akan menjadi sakit. Ya, kalau dicari-cari nggak ada penyebabnya Pak. Tetapi kenapa sakit? Nah ini yang saya bilang psikosomatis. Nanti ada contoh-contohnya. Ya, artinya psikosomatis itu gangguan pada tubuh atau fisik oleh karena pikiran. Psiko itu psiko pikiran. Somat ya itu artinya tubuh. Jadi psikosomatis. Gangguan di tubuh, somatis ada gangguan di tubuh karena masalah psiko pikiran. Ya, itu stres. Nah dia. Anda disarankan ke dokter jika mengalami stres dan menunjukkan perilaku seperti tidak bisa mengendalikan rasa takut dan panik. Ini bahaya karena nanti Anda tiba-tiba bisa jatuh, bisa keluar ketabrak, ya dan lain-lain. Nah, bisa resikonya gawat. Tak dapat melakukan aktivitas sehari-hari. Ini cepat perlu bantuan, jangan cuma doa. Karena nanti repot itu anak atau suami kita. Kayaknya Pak dia diam saja Pak, nggak tahu lagi dia buat apa-apa. Ya selain doa bawa ke dokter supaya dibantu dengan cepat. Ya karena dokter punya obat tertentu untuk bisa memicu supaya dia diblok gitu ya. Karena ada beberapa hormon yang terlalu dominan timbul, kemungkinan itu adalah kortisol yang membuat ada gangguan ya di dalam tubuhnya sehingga dikasih obat agar endorfinnya keluar, rasa senang ya dan lain-lain. Jadi menumbuhkan hormon tertentu sehingga orang itu berubah sikapnya, gitu ya. Hormon-hormon yang menyenangkan itu yang dibangun endorfin, adrenalin dan sebagainya, ya.
Tapi kalau saudara terus kondisi gitu, nanti adrenalinnya berlebihan, bagus, tapi jadi merusak norepinefrinnya juga bertambah besar, denyut jantung Anda makin hebat, kortisolnya juga membuat Anda semakin merasa tidak nyaman, akhirnya nggak bisa lakukan apa-apa. Nah, terus bisa menyebabkan juga ini penyebabnya karena hormon ini terlalu tinggi ya. Selalu teringat pada peristiwa yang membuat trauma. Jadi aduh sedikit-sedikit aduh. Ya, udah didoakan pun aduh. Nah, ketika bersaksi pun beda dia ketika bersaksi. Dia bilang gini, 20 tahun yang lalu. Nah, tapi langsung mukanya tegang ceritanya. 10 tahun yang lalu. Tapi kalau dia udah selesai, dia bilang, saya mau bersaksi ya, kurang lebih tuh 20 tahun yang lalu tuh ada peristiwa begini. Dia santai aja ceritanya. Tapi 20 tahun yang lalu, mukanya langsung mengkerut. Nah, ini udah bahaya, gitu kan? Ya udah gitu. Ya, di mana saat itu, gitu kan? Suami saya belum punya duit. Terus dia sangat sayang sama saya. Terus setelah dia punya duit, dia agak lupa dengan saya. Bahkan nama saya pun dia nggak tahu. Loh, kenapa? Karena di mukanya uang semua udah jadi lupa gitu ya. Nah, ini masalah ya. Sering merasakan pusing ya. Denyut jantung, aduh kenapa ya kok denyut jantung saya belum tentu hipertensi, tapi bisa aja darah tingginya dia karena dipicu oleh karena stres tadi. Terus tidur, aduh bangun, sebentar tidur bangun gitu ya. Bukan karena diabetes ya. Kalau orang sakit gula itu bangun tidur itu biasa karena akibat gulanya terjadi diuresis atau menghasilkan air seni yang berkebanyakan sehingga dia sebentar-sebentar keluar karena penuh ya. Nah, yang paling parah itu adalah muncul pikiran untuk bunuh diri. Kan sayang terlambat. Saya banyak bertemu dengan beberapa jemaat ya yang walaupun bukan jemaat saya, ketika saya datang saya bilang sudah kita doakan, tapi ini bawalah ke rumah sakit, saya rekomendasi begini-begini. Dia bawa, tetapi akhirnya bukan karena nggak ada uang, anaknya nggak betah Pak di sana. Nah, maaf kata dalam tahun yang sama, saya nggak bilang hanya berapa bulan, dalam tahun yang sama, ketika dia lihat nggak jauh-jauh Bapak Ibu, ya nggak perlu gantung dirinya itu pakai tali yang panjang atau apa, itu tetap dari jendela aja. Jadi terali jendela itu ada besinya, dia taruh di situ kain dan lain-lain nyangkut di lehernya, anaknya udah tergeletak di situ dalam terduduk gitu ya. Nah, kalau ditanya kenapa? Ya saya katakan tadi, ini bukan masalah roh jahat, ini karena Anda tidak mau membawa dia sehingga dokter bisa memberikan obat kepada dia penenang gitu. Karena itu yang saya katakan berbahayanya kalau tidak segera dibawa ke rumah sakit. Ya, slide selanjutnya, Pak. Nah, komplikasi ini harus diperhatikan dengan baik-baik karena kita sudah masuk garis terakhir ya. Ini garis terakhir. Jadi ada komplikasi stres. Ya. Kalau stres itu terus-menerus gitu ya, maka menimbulkan masalah kesehatan yang serius. Ada gangguan mental, depresi, cemas, gangguan kepribadian. Waduh, ya. Nah, itu repot kan, ini gangguan mental, ada lagi gangguan jantung, ya, tekanan darah tinggi dan lain-lain. Nah, terus gangguan pola makan, orangnya jadi tambah gemuk gitu ya, makan mulu nggak berhenti. Ya karena stres sebenarnya. Kalau dia makan tuh dialihkan, jadi makan tuh dia rasanya lupa, habis makan dia ngantuk, capek, tidur. Habis bangun lagi, makan lagi. Ya, hanya untuk supaya dia merasa ada kegiatan yang dia buat. Nah, pada wanita bisa gangguan siklus menstruasi yang harusnya 28 atau 30 hari sekali bisa berkali-kali atau tertahan, atau bisa juga waktu menstruasinya datang bulan gitu ya. Bukan datang gajian bulanan gitu, bukan dapat jatah dari suami tapi datang bulan beneran gitu ya. Di malam hari biasanya kalau umum kan gitu. Tapi saya lihat tadi di Jakarta bulannya belum datang gitu. Biarinlah ya. Itu karena awan gelap menutupi. Nah, jadi ketika datang bulan bisa rasa nyerinya itu berlebihan, ya berlebihan gitu. Jadi karena kalau ini terus menerus begitu, dia akan bilang kenapa ya dok ya kok setiap mau datang bulan itu sangat tegang semuanya, ya dan rasa nyeri yang hebat sekali. Nah ini kita bilang mungkin masalah stres. Nah maaf kata kalau yang sudah berkeluarga ya tergairah seksualnya itu menurun padahal dia masih normal usianya ya dan lain-lain, tidak ada gangguan. Tetapi kalau misalnya enggak dia tidur di luar, nggak mau meladeni suami, nggak mau meladeni istri dan lain-lain gitu ya, dia sibuk. Nah ini gairahnya menurun, hati-hati kan, rumah tangga itu masalah seksual itu harus juga dijaga yang baik ya kalau kita punya istri dan suami. Kecuali kalau sendiri ya itu beda lagi, minta kepada Tuhan supaya kita bisa mengatasinya.
Nah, pada wanita juga ada masalah wanita kulit, sering jerawat makin gede-gede, ya. Ada juga jadi makin tua keriput, kulitnya kering, kira-kira begitu. Nah, yang parah lagi, maaf kata, rambutnya rontok. Tapi nggak saya bilang kalau saudara masih muda, kepalanya botak, itu bukan berarti Anda rontok. Tapi itu seperti gambarannya, apa namanya, antena TV yang besar itulah, ya, atau antena TV gitu ya. Itu biasa hal seperti itu umum. Tapi hati-hati kalau rontok rambut yang banyak bisa karena stres, itu ada obatnya ya. Stres Anda dihilangin, rambutnya tumbuh dengan bagus. Nah, gangguan sistem pencernaan, nah, ya kan sering mual Pak, sakit mah. Nah, kalau GERD ini artinya bukan gastrit biasa, Anda mengalami suka reflux, kembali cairan di dalam perut saudara, di lambung saudara itu kadang keluar ke tenggorokan, rasa nyeri yang hebat. Nah, kadang-kadang bisa menyebabkan kematian, ya. Nah, padahal penyebabnya itu karena reflux, itu GERD namanya, gastroenteritis reflux ya disease ya. Jadi ada reflux, ada dia naik ke atas gitu ya. Nah, ini harus diapain. Oke, slide selanjutnya, Pak. Nah, ini adalah 12 langkah pengendalian stres yang ada di dunia kesehatan yang dibagi ya. Merencanakan masa depan yang baik, menghindari beberapa perubahan. Nah, itu saya nggak mau menyebut ini karena ini harus diterangkan ya. Nanti akan diselesaikan ini dari apa namanya dengan psikologi rohani. Akan tuntas semuanya yang kayak gini, ya. Membina persahabatan dengan orang lain, kayak mana bisa kalau orangnya udah menyendiri. Itu nanti ya. Saya hanya berikan karena nanti waktu saudara dibagi bahan ini, Anda bisa membaca ulang lagi, pengetahuannya makin dalam, ya. Kira-kira gitu. Ya, silakan Pak, slide penutupnya. Ya. Nah, slide penutupnya ya ini. Ya, kalau saudara itu mengalami stres, berusahalah untuk bersukacita. Jadi bagaimana saya bersukacita senantiasa dalam setiap kondisi. Nah, ini nanti psikologi rohani. Bagaimana saya tetap berdoa, padahal kondisi saya udah berdoa pun kayaknya ya belum dijawab. Bahkan sering diganggu. Kayak mana bisa berdoa, Pak? Suami saya atau istri saya ngamuk terus. Baru lagi mau berdoa, udah dilempar bantal guling. Gitu ya, dan lain, baru lagi mau berdoa diketok-ketok, nah kan pintunya, jadi nggak bisa mengucap syukur dalam segala hal. Tapi memang ini saya masukkan supaya saudara tahu secara rohani sebenarnya solusinya itu ada. Jadi penutup di sini saya katakan adalah belajar mengenal stres dengan baik supaya saudara bisa mencegah atau mengatasinya. Jangan sampai terlalu besar sehingga akan menimbulkan gejala kepada fisik atau mental kita yang mengakibatkan kita harus masuk ke rumah sakit, bertemu psikolog atau dokter, ya, dokternya psikiater, kejiwaan dan lain-lain. Jangan sampai seperti itu. Tetapi kalau sudah sampai ke sana, ada nggak jalan keluarnya? Ada, tergantung case-nya nanti. Nah, itu di momen itu saudara boleh bertanya secara detail, Pak, misalnya saya punya anak, punya suami, punya kenalan, dimasuk rumah sakit jiwa, kondisinya begini, bagaimana solusinya? Saya akan berikan solusi kalau bisa Anda melakukannya begini. Itu nanti ada, ya. Kira-kira begitu. Terima kasih atas perhatiannya. Kalau seandainya nanti ada pertanyaan, ya kita akan bahas bersama-sama. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih, Pak Dokter. Terima kasih banyak. Dokter Saud, terima kasih. Berarti aku orang stres. Ibu Teti bisa aja. Kita semuanya stres, ya, cuman bisa dikendalikan. Amin. Silakan Pak, silakan saya serahkan kepada pos atau moderator. Salam semuanya. Ya, selamat malam semuanya. Selamat malam. Selamat datang yang baru hadir malam ini. Cukup banyak ya. Ya. Kita mulai dengan sisi tanya jawab. Mungkin ada kesaksian atau ingin bertanya dengan Pak Saul tentang stres. Silakan yang ingin bertanya. Itu Bu Norma Ogawa sudah buka ya. Silakan Bu Norma. Shalom semuanya, salam kenal. Saya dengan Norma dari tim Jeremiah Prayer Ministry. Terima kasih atas undangan Pak Dokter yang bersaud
undangan kepada kami dan waduh judulnya, temanya itu luar biasa, sangat-sangat bagus sekali. Dan saya yakin pasti akan banyak membantu untuk kita dan orang-orang di sekitar kita. Mungkin saya boleh bertanya ya Pak Dokter ya? Boleh Bu. Nama saya, tapi udah tahu nama saya, jangan tanya nama saya lagi Bu Norma. Aduh, luar biasa, pemaparan yang luar biasa. Walaupun saya tidak on cam, saya ketawa-ketawa sendiri. Itu sukacita yang luar biasa. Dan ini mungkin ada beberapa pertanyaan saya. Yang pertama, kadang-kala kita menghadapi stres itu karena orang-orang di sekitar kita yang omongannya toksik gitu Pak. Toksik yang, pokoknya kayaknya asal keset itu benar-benar yang bikin kepala pusing, kuping panas dan lain-lain sebagainya. Nah, untuk menghadapi seperti orang-orang seperti itu, apa yang harus kita sarankan? Kadang-kala kita berbagi firman Tuhan, mereka suka bilang, udah deh jangan sok suci gitu. Koreksi dulu begini-begini, ya. Mereka tetap kembalikan ke kita. Dan yang kedua, begini Pak Dokter, seperti yang saya bilang, kalau kita menegur orang itu, udahlah, jangan misalnya kita menegur si A. Kamu kalau marah-marah, jangan sampai menyakiti saudara, jangan kata-kata kamu jangan sampai menyakiti, bikin orang jadi akar pahit. Keluarga, anak, dan orang-orang sekitar itu. Nah, dan mereka orang itu menjawab seperti ini. Udah deh, kamu tahu nggak? Tuhan Yesus saja pada waktu itu dia marah-marah, waktu Tuhan Yesus saja bisa marah. Contohnya apa? Dia sampai bilang di gereja itu waktu rumah Tuhan dijadikan jual beli. Terus dia bilang, hai ular peludak. Pokoknya kalau kita memberikan itu, malah orang itu memberikan, menyangganya dengan ayat firman Tuhan. Nah, seperti itu dulu yang ditanyakan. Terlalu panjang nanti, itu dua dulu aja. Terima kasih. Silakan moderator langsung ataukah melalui moderator? Oke, silakan Pak Saud untuk dijawab. Oke, terima kasih. Pertama saya beritahukan dulu bahan-bahan sudah saya share di grup WA I Love Jesus Christ dan darinya prayer. Jadi Anda buka kalau ada poin di situ yang mau ditanya tentang yang mana ya. Sudah saya share. Yang lain belum karena saya belum tahu Anda dari WA grup yang mana ya. Nanti bisa di kontak ke saya. Oke. Pertama sekali kita merasa tidak nyaman atau mengalami stres tekanan ketika mendengar omongan-omongan yang toksik atau yang tidak enak. Nah, ini kembali lagi saya katakan adalah normal, saya katakan gini, adalah normal ketika seseorang mendengar perkataan yang toksik, yang tidak sedap atau yang menyakiti atau berbentuk intimidasi gitu ya kepada diri kita itu merasa tidak nyaman. Ya, itu normal. Itu normal. Nah, baru nanti respon kita dengan rasa tak nyaman itu membalas, baru itu yang tidak normal. Artinya begitu. Karena kan Tuhan bilang janganlah balas kejahatan dengan kejahatan. Jika kita tidak punya kemampuan untuk itu, ya kita bisa membalas. Nah, alasan kita membalas itu supaya mengurangi rasa enak di diri kita, gitu ya. Ya, artinya daripada ini makan, akhirnya kita lontar. Nah, itu juga saya bilang normal. Kok Bapak ini bilang normal dulu? Normal karena memang sebelum membentuk dirinya secara psikologi rohani, artinya orangnya belum dibentuk, gitu ya. Kalau sudah dibentuk atau terdidik, gitu sebagaimana seharusnya, tentu dianggap itu tidak normal karena Anda sudah dididik gitu. Nah, sekarang kan persoalannya adalah banyak orang Kristen itu gerejanya tidak mendidik hal-hal yang seperti ini karena mereka tidak tahu, hanya rohani-rohani saja.
gitu ya. Hanya rohani aja, dikit-dikit doa datang ke Tuhan. Tetapi bagaimana mengatasi polemik-polemik itu tidak dibahas. Kalaupun ada pendalaman Alkitab, ya pendalaman Alkitab, siapa itu Musa, kenapa, gitu-gitu. Tapi tidak pernah membahas mengenai perilaku, ya. Nah, misalnya kita katakan, kenapa sih sampai Kain itu marah, gitu kan? Atau kenapa sampai istilahnya mereka melakukan hal begini? Nah, kenapa sampai Daud mengambil istri Potifar, istri Uria, ya, Betseba. Hanya dianggap itu hanya sebuah dosa, tapi tidak melihat dari psikologisnya, kira-kira begitu. Nah, bagaimana mengatasinya? Akhirnya hanya rohani. Itu pun saya katakan normal, karena apa? Orang-orang yang memang dipakai Tuhan untuk masalah psikologi rohani ini adalah juga orang-orang yang diberikan karunia dan talenta khusus, karena dia mau mendalaminya, gitu ya. Nah, saya bersyukur karena saya diizinkan Tuhan ingin sekolah teologi, tapi disuruh jadi dokter, jadi saya mengerti. Kira-kira begitu. Banyak membantu orang secara psikologi rohani. Artinya begini maunya Tuhan. Itu tadi saya katakan Ibu Norma. Jadi kalau begitu Pak, kalau seandainya saya belum terbentuk dan merasa tidak nyaman dengan perkataan orang itu, apa yang saya lakukan? Ya, satu gitu ya. Ya, ampunilah mereka. Itu aja untuk menolong kita, ya. Ampuni, Tuhan aku ampuni. Ya sudah. Kalau ditanya, kenapa kau mengampuni? Karena saya tahu Tuhan bilang gitu ya, saya ambil sedikit strategi psikologi rohani, kan pencobaan yang saya alami ini nggak pernah melampaui kekuatan saya. Tuhan kan pasti jalan keluar, gitu ya. Jadi saya mengampuni saja, gitu. Terus kalau tanya, kamu mengampuni kenapa? Supaya saya tidak sakit hati. Karena kalau saudara tidak mau mengampuni, akan ada luka dalam diri saudara, ya. Nah, ini penting. Untuk saudara jangan terluka, makanya mengampuni. Nah, lebih bagus lagi nanti bagaimana Pak? Ya, apa yang disampaikan orang yang tidak sedap, keluarkan aja dari telinga kiri, tembus ke telinga kanan. Jangan terlalu memberikan perhatian ke banyak orang lah. Ya, saya berikan saran juga psikologis di sini gini ya. Kalau memberikan perhatian dan cinta, cukuplah untuk suami dan anak-anak. Gitu ya. Yang lain janganlah. Artinya gini, kalau itu yang melakukan untuk supaya mengurangi kita dilukai orang. Kalau istri atau suami masih nggak apa-apa lah, dia kan suami saya. Tapi kalau orang lain, saudara juga terlalu sensitif, gitu ya, terlalu baper, orang bilang gitu, ya nanti lama-lama Anda di rumah terganggu, di luar terganggu, di komunitas ini terganggu, ikut Zoom ini terganggu, gitu kan? Nah, karena terlalu sensitif. Nah, gitu. Karena apa? Karena Anda terlalu membuka diri kepada orang lain. Jadi gitu. Jadi perkataan orang yang kurang sedap itu ya hanya bisa mempengaruhi saudara itu orang-orang terdekat. Baru nanti kan ngomong, Pak, ngapain kok ngomongnya tadi gitu. Nah, kalau saudara ngomong gitu kan mungkin suami Anda setelah sadar dia peluk. Betul tidak? Begitu juga kita kan. Kita memeluk suami kita dipeluk atau anak-anak kita. Kan kita nggak mungkin memeluk orang lain. Hanya bilang maaf, saya nggak duga kamu tersinggung, cuman gitu dong. Kita bilang enak banget sih dia ngomongnya, gitu kan? Tuhan boleh nggak saya balas? Ya nggak boleh. Nah ini kan kita rugi. Jadi batasi diri kita supaya kita jangan terlalu peka kepada orang lain. Ya, itu saya katakan kepada Ibu Norma kalau ada kata-kata yang toksik. Yang kedua, ya, ketika menegur bisa menyakiti, jangan ya nggak normal juga karena bilang. Ya orang yang belum bertobat, belum terdidik kan kata-katanya menyakitkan semua. Jangankan orang biasa, pendeta saja, hamba Tuhan saja, kalau dia nggak terdidik benar, ya dia akan bilang gini, selama saya tidak diganggu, saya bisa kelihatan kayak nabi. Ya, tapi ketika saya diganggu, tanduk saya keluar aslinya, gitu ya. Itu bisa seperti itu. Saya banyak melihat yang sederhana, contoh aja sebenarnya. Ini bukan negurnya. Saya lihat pendeta ya, jadi saya nggak ngomongin orang lain dulu nih, supaya detail. Seorang pendeta itu ketika dia mau khotbah, itu kan, dia minta Alkitab gitu ya kepada si A. Tetapi karena si A itu kurang perhatian, yang si B yang datang, malah pendetanya marah. Saya nggak minta sama kamu, saya minta sama dia. Nah gitu, kaget orang. Gitu loh. Ini kok pendeta kok jadi begini, gitu loh. Nah itu aja pendeta bisa begitu. Jadi saya katakan. Baru ketika dia ingat itu dia bilang sama orang yang ditugaskan, kamu juga kalau ibadah itu perhatikan, saya udah bilang minta Alkitab itu. Nah, kenapa dia bisa begitu? Ya kembali lagi, ya aslinya keluar Bapak Ibu, gitu ya. Aslinya itu bukan menuju kita menghakimi, artinya gini, seseorang kalau belum membina dirinya,
maka nggak akan ada hasilnya. Sama misalnya gini, saya berikan contoh terakhir. Ya, satu lahan tanah ya Pak ya, satu lahan tanah yang saudara lihat itu akan kosong kalau tidak ada bangunannya, betul tidak ya? Anda nggak akan bilang di atas tanah itu ada rumah, nggak ada. Terus kalau tanah lahan itu tidak dirawat, Anda akan lihat semua apa aja bisa tumbuh di situ, malah ngaco gitu ya. Tanah kosong ini aut-autan. Ada pohon ini, ada pohon itu, jorok lagi, ada sampah dibuang. Kalau ditanya kenapa? Lahan itu lahan yang kosong yang tidak terawat. Tetapi jangan Anda berharap dari lahan yang kosong itu sesuatu gitu loh ya. Gitu. Apalagi kalau seandainya lahan kosong itu kelihatan saja rapinya. Kelihatan nih contohnya lah, rapi kelihatan gitu. Tapi ketika Anda masuk ke situ, kaki Anda terluka. Ternyata di rapi itu ada duri, ada kaca, ya kan? Anda hanya tahu ketika masuk, aduh, gitu. Saya nggak duga di lahan kosong itu. Tapi di lahan itu kalau ada rumah, Anda akan bisa berteduh di situ. Jadi seperti itu juga kehidupan seseorang. Jangan berharap lebih dari apa yang ada. Jadi kalau ketika saudara melihat seorang itu menegur dengan kata-kata yang menyakiti, ya itulah dia. Perbendaharaannya memang seperti itu, gitu ya. Nah kalau ingin supaya tidak begitu, ya satu-satunya dia dibina, bukan dibinasakan ya Bu ya. Jadi dibina dulu. Berarti ini orang perlu dibina. Jadi saya maklum. Nah, kan kacaunya lagi gini, dia belum dibina, saya pun belum dibina. Jadi nggak tahu harus mau buat apa. Jadi akhirnya bisa ngomong-ngomongan, betul kan? Lama-lama bisa ribut. Karena apa? Ternyata dia dengan sama saya sama. Tapi kalau sama Pak Dokter, sama saya dibuat begitu, saya akan tersenyum dulu. Gitu ya. Lalu saya akan bilang, begini Pak, Bu, caranya supaya Anda nggak begitu. Oh gitu ya Pak Dokter ya. Nggak mudah Pak Dokter. Ya coba lakukan ini, lakukan. Nah, nanti kita, itu yang saya katakan psikologi rohaninya. Ya, bagaimana membangun diri kita sehingga kita itu mampu berkata-kata yang manis sekalipun kondisinya tidak manis. Kira-kira begitu ya. Nah, saya rasa itu Tuhan Yesus memberkati. Iya, masih ada yang mau berkata. Silakan Bu Norma, ada apa? Sudah, terima kasih semuanya. Tuhan Yesus berkati. Ya, silakan Bu Maria Kadek. Ya, terima kasih atas waktunya dan terima kasih juga kepada Pak Dokter yang sudah banyak memberikan penjelasan mengenai mencegah dan mengatasi stres. Itulah yang menjadi yaitu tugas dan tanggung jawab kita sebagai ibu rumah tangga dan juga sebagai hamba-hamba Tuhan. Yang saya mau tanyakan di sini, apa yang mengakibatkan awal timbulnya stres pada seseorang dan resep obat apa yang dia harus minum atau dia pakai? Yang kedua, bisa dua? Iya, silakan. Ya, benar. Ya. Awal timbulnya stres itu dari mana dan berapa lama kira-kira baru bisa pulih atau bisa sembuh? Ya, Pak Dokter bisa jawab timbulnya stres itu. Oke, terima kasih. Ini pertanyaan Ibu Maria ini sebenarnya sudah menyentuh ilmu kedokteran, ya Bu ya, profesi. Nah, untuk makanan ini, saya sendiri juga nggak bisa mengatakannya secara medis karena nanti kan ada keliru, betul kan? Misalnya kalau ada orang stres, obatnya contohnya ini, nanti dicatat lagi contohnya ini, karena banyak obat-obat bisa dijual di toko obat, betul kan? Nah, padahal seorang dokter itu ketika menganjurkan sebuah obat, dia harus diagnosa dulu, dia nilai dulu kondisi pasiennya, sehingga dia menentukan obat ini, lalu berapa besar dosis yang diberikan. Misalnya ada yang saya kasih 2 mg, ada yang 4, misalnya ada yang 10 jenis-jenis tertentu, atau lebih dari itu dengan merek yang lain. Tapi pertanyaan Ibu akan saya jawab. Awal timbul dari stres itu dari mana? Nah, oke, saya katakan gini, tidak ada hidup ini tanpa masalah. Saya ulangi lagi, tidak ada hidup ini tanpa masalah. Tidak ada tempat zona aman. Di Taman Eden pun ya tidak aman. Kira-kira gitu ya. Karena ada iblis menggoda dan lain-lain. Kira-kira itu. Pokoknya jadi jangan pernah saya selalu bilang begini sama orang-orang rohaniawan, selama Anda di dunia ini, tempat apapun itu ya selalu ada iblis itu. Mau Anda bilang Pak ruang maha kudus, selama di dunia ini saya katakan iblis itu bisa. Itu aja ya. Hanya Anda yang menutup diri ya dan meminta orang lain menutup diri supaya iblis itu tidak ikut campur. Nah, jadi
Dari mana awal timbulnya stres? Ketika siapapun dia tidak mampu gitu ya merespon dengan benar masalah yang timbul dalam diri dia. Kira-kira begitu ya. Baru timbul. Dia tidak mampu. Nah, kalau ditanya kapan Pak saya mampu? Nah, itu yang kita bilang ya melalui suatu latihan, ajaran, bimbingan. Jadi orang tua misalnya bisa mendidik anaknya. Nah, kalau ada masalah begini, contoh ya, biasa sering kita nih ya yang diajarkan malah yang terbalik, Bu, membuat stres. Ya, supaya anaknya itu jangan sakit, dibilang awas tuh nanti dokter kau disuntik gitu ya. Terus nanti suntik, dia malah nakut-nakutin, malah udah buat stres gitu loh, ya. Padahal dokter itu sebuah teman, itu pada polisi gini-gini. Nanti akhirnya anaknya image-nya juga kalau lihat polisi dia takut. Nah, itu repot kan? Padahal cara mendidiknya yang salah. Jadi kalau ditanya, kapan Pak awal timbulnya stres? Bisa juga ketika Anda mengajar yang keliru, gitu ya, kepada orang lain. Ya, salam. Salam. Ada gangguan tuh. Ada gangguan sinyalnya. Jaringan. Iya. Sinyalnya baru error. Kabur. Ya, kayaknya seperti itu. Oke, mungkin ada yang mau ada kesaksian tentang stres atau bagaimana untuk sambil menunggu Pak Saud masuk kembali. Mama. Ya, saya Shalom. Ya, salam, silakan. Siapa yang mau kesaksian atau ya, Bu Tati, silakan Bu. Ya, silakan Bu Tati. Selamat malam, terima kasih kesempatan yang indah diberikan kepada saya. Saya pernah mengalami stres ketika saya kena virus COVID setahun yang lalu, ya. Tidak pernah ada sakit jantung, hipertensi, gula, asam urat, kolesterol. Ketika aku divonis positif, dirawat selama 10 hari, stres berat. Tidak ada yang jenguk, suami nggak bisa lihat, anak nggak bisa lihat. Manusia yang masuk ke kamar saya itu orang yang pakai baju putih, pakai baju astronot, kayak baju yang mau ke bulan itu. Langsung saya membayangkan yang di TV itu. Nanti dari sini aku diantar ke kuburan. Nggak dilihat suami, nggak dilihat anak, cucu. Begitu pikiran saya. Jadi pikiran sudah, bahkan Bapak kami saja nggak sanggup. Bapak kami yang di sorga yang biasa tuh pagi diucapkan, sore diucapkan, itu setengah kalimat tidak sanggup. Tuh saya pernah mengalami itu. Sekarang ini udah 1 tahun, ya. Tapi masih ada, saya lihat dampaknya itu bagi saya masih ada stresnya. Soalnya dalam keadaan begitu, makan nggak ada rasa, padahal udah asin, minyak bau-bauan nggak ada tercium. Aduh, ini virus Delta, virus India, aduh mati. Begitu pikiran, saudara, aku pernah mengalami stres, itu stres berat. Itulah yang pernah kurasakan stres. Jadi saya juga mau bertanya, tapi harus secara pribadi kepada Dr. Saud. Luar biasa itu stres saya sampai nggak bisa berdoa, nggak bisa bernyanyi. Nah, itu kurasakan itu selama 10 hari di rumah sakit. Sampai juga di rumah masih pakai oksigen 6 bulan, masih sesak. Semuanya kambuh. Jadi pikiran kita sudah langsung ke mati. Langsung mati, udah begitu. Itulah mungkin kurang penyerahan, kurang bisa menerima keadaan, bahwa nggak bisa kita kendalikan, nggak bisa menerima kenyataan. Itulah pengalaman saya. Puji Tuhan, kalau saat ini sudah ada pemulihan, ya, sudah ada Zoom begini, banyak kita ikutin, dengar firman Tuhan, ya, yang menguatkan saya sehingga hari lepas hari ada pemulihan, sekalipun dibantu dengan dokter obat-obat jantung, sudah minum 1 tahun ini. Tapi puji Tuhan,
ada pemulihan saudaraku. Ini aku sudah pernah mengalami stres yang luar biasa gara-gara COVID Delta. Ya, itulah pengalaman saya. Jadi saya ikut Zoom GODK kami, sekarang ada JPM, ada juga Zoom dari JDN. Aku itu minta doa sehingga aku bisa bangkit, bisa ada semangat kembali untuk hidup. Ya, demikian kesaksian saya bagaimana orang mengalami stres. Saya sudah pernah karena COVID. Nah, terima kasih, Tuhan berkati biar kesaksian ini bisa dibagi. Stres itu memang kacau, galau, tidak tenang, makan nggak bisa, minum nggak bisa, pikirannya galau, cemas, takut, nggak tahu takut kenapa. Mungkin takut mati ya. Waktu sehat kita berkata mati enak, lebih mudah, gampang, nggak mengalami. Tapi ketika penyakit itu datang menyerang kita, rasa khawatir ada, gemetar ada. Nah, jadi aku juga mohon bantuan Bapak Ibu, ya Teh Tibur Situmorang, biar aku semakin dikuatkan. Aku butuh doa Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, supaya Teti dibawa dalam doa, supaya semakin hari dipulihkan, dapat melayani kembali. Terima kasih, Tuhan berkati. Amin. Ada yang lain ingin bersaksi? Mungkin dari Ibu Lydia Lalang. Ya, silakan Kakak. Karena saya tahu Bu Lydia kan mengalami yang agak sedikit ini. Silakan untuk berbagi dengan yang lain. Apa ya? Ya, bersyukur aja kepada Tuhan. Tuhan mampukan, Tuhan beri kekuatan. Apapun yang saya hadapi, kalau dulu selalu galau. Mikir sampai apa yang nggak bisa tidur, cepet kena asam lambung. Jangan diketawain lah. Tapi lambat laun ya karena mengandalkan kekuatan doa dan juga selalu teman-teman, sahabat-sahabat yang support, yang mendukung dalam doa. Rasa-rasa seperti itu pelan-pelan mulai berkurang. Tapi ya satu hal itu yang belum bisa hilang sampai sekarang. Kalau tiba-tiba itu ada orang marah sama saya, itu asam lambung tuh langsung naik, badan gemetar, keluar keringat dingin, itu belum bisa lepas. Tapi saya yakin, seperti yang saya bilang tadi, pasti Tuhan tolong saya, Tuhan mampukan saya. Itu. Terima kasih. Sedikit kesaksian saya. Banyak yang saya sudah alami. Bersama Tuhan kita kuat. Amin. Terima kasih. Ya, masih ada yang lain? Kalau nggak ada, saya ingin mungkin dari bersaksi. Pak Saud tadi, Mbak Ana, untuk menanggapi pertanyaan Bu Maria Kendek tadi kan sempat terputus. Ya, jadi silakan kan Pak Saud. Ya, belum tuntas tadi. Mari Pak. Ya, terima kasih. Tadi pertanyaan kedua tadi adalah awal timbulnya stres. Ya, awal timbulnya stres dan berapa lama. Ini berbeda-beda ya. Jadi gini, stres ini sebenarnya sebuah pelajaran rohani yang sangat baik sebenarnya. Jadi banyak stres itu, penyakit-penyakit yang disebabkan stres bisa sembuh ketika kita melatih dan membangun psikologi rohani. Contohnya begini, kapan berawalnya seorang stres? Kalau dia sakit nih, sakit ya, sakit itu mulai timbul. Nah, ketika sakit ini berkelanjutan nggak sembuh-sembuh, misalnya, stresnya makin mendalam, gitu ya. Nah, kalau ditanya kapan Pak stres ini hilang? Bisa sebelum sembuh, kalau dia dibangun secara psikologi rohani, artinya bertemu dengan Tuhan, dibantu oleh hamba Tuhan, sehingga sebelum dia sembuh, dia dikasih tahu bagaimana menyikapi
ya kondisinya, lalu melakukan sebuah tindakan, akhirnya bukan saja penyakitnya sembuh gitu ya, tapi semuanya itu selesai karena Tuhan sudah melengkapi semuanya. Kita tinggal ambil aja. Sama seperti misal gini, Pak, saya mau membangun rumah, Pak. Ya, itu Tuhan sudah buat semua materialnya ada. Jadi seperti sebuah toko material itu semua ada. Anda tinggal mengambilnya, menggunakannya. Tapi kalau kita tidak tahu cara membangunnya, sekalipun kita punya material begitu banyak, ya dia tetap material-material saja gitu ya. Tetapi kalau ada yang memandu, dia langsung bangun. Nah, jadi akhirnya dia sembuh. Itu kalau dari sakit. Jadi kalau saudara misalnya Bapak Ibu sakit, pasti akan timbul aduh sakit. Nanti kan Anda akan melihat respon, aduh kesian suami saya atau istri saya yang mengurus anak-anak saya begini, yang biasanya begini, itu akan menjadi beban. Lalu ketika ini berlanjut terus, Anda akan bilang, Tuhan kapan ini selesai? Nah, jadi stres itu terus berjalan. Ketika ini tidak dipandu, tidak mendapatkan solusi, stres itu terus. Akibatnya nanti lama-lama penyakitnya makin parah justru, gitu ya. Makanya di rumah sakit ini sekarang ada terapi musik namanya. Ketika pasien dirawat itu diputar lagu-lagu yang membuat gairah, ya, memicu endorfin dan lain-lain, adrenalin yang seimbang di dalam tubuh orang itu. Itu satu. Nah, lalu bagaimana kalau seandainya kapan Pak berawal stres? Ketika kalau itu masalah ekonomi misalnya, kan itu kan masalah ekonomi atau masalah konflik antara dalam rumah tangga, anak yang begini, hubungan suami istri, timbullah stres. Kapan itu selesai? Bisa sebelum masalah itu selesai atau tunggu dulu masalahnya selesai. Nah, kalau saya sering bilang gini, Anda harus menyelesaikan itu sebelum masalah itu selesai, sehingga ketika respon Anda tidak stres lagi, Anda bisa mengambil sebuah tindakan untuk menyelesaikannya, gitu ya. Tapi kalau dia tetap dalam stres lalu menyelesaikan, biasanya penyelesaian itu terpaksa. Misalnya yang karena orang tua, karena pendeta, gitu kan? Nah, ketika sudah pendetanya pulang, orang tuanya pulang, yang dihormati pulang, dia bilang gini, tahu nggak tadi? Saya sebenarnya nggak terima itu. Tapi karena dia itu Pak Dokter, Pak Pendeta itu, atau orang tua itu, ya di depan dia saya iya aja. Tapi sebenarnya saya nggak terima. Nah, itu sering gitu ya. Nah, jadi bagi saya selalu gini, sebelum masalah Anda selesai, stres Anda akan saya coba hilangkan. Dengan cara apa? Mengajar dia, cara pola berpikir. Ini namanya terapi kognitif ya. Jadi cara dia menggunakan pikiran, menilai kondisi yang ada dan mengambil solusi, itu yang saya pandu. Nah, ini yang nanti berhubungan dengan rohani. Kira-kira begitu. Lalu dia akan mengambil sebuah deklarasi. Deklarasi apa? Karena deklarasi sudah Tuhan Yesus sudah menyelesaikan. Sebagai contoh nih, contoh aja. Nanti kalau misalnya Anda masalah ekonomi Anda terdampak oleh karena COVID misalnya, gitu ya, atau oleh karena keadaan di PHK lah, usaha mundur gini. Pak, bagaimana saya bisa menghilangkan ini? Pertama saya bilang, Anda belajar mengucap syukur, berterima kasih dulu sama Tuhan. Ngerti nggak ngerti, berterima kasih. Karena apa? Ini semuanya Tuhan tahu dan Tuhan akan mengerti apa yang kamu rasakan. Lalu bagaimana Pak? Langkah keduanya adalah cukupkan dirimu dengan apa yang ada padamu. Jangan menjadi hamba uang. Itu Ibrani 13 ayat 5. Misalnya gitu ya. Jadi cukupkan dulu. Jangan berpikir gini, segalanya jadi uang. Kalau ada uang Pak, urusan saya nggak akan selesai. Bisnis saya bisa. Kenapa Anda harus mencukupkan dengan apa yang ada? Artinya Anda mampu bertahan dengan jumlah yang ada. Artinya mengencangkan ikat pinggang dan lain-lain. Karena memang di dalam Ibrani 13 ayat 5 itu dikatakan gini, ayat B-nya, karena Tuhan sudah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Nah, kalau ini tidak bisa kita respon, itu karena kita belum membangun diri kita. Bagaimana meresponi kebenaran firman. Itu makanya saya katakan, psikologi rohani adalah salah satu bagian yang sangat penting untuk membangun kerohanian seseorang dalam kehidupannya sehari-hari, gitu loh. Jadi nggak bisa hanya khotbah begini lalu minta Roh Kudus begini, tapi psikologi rohaninya dia tidak ajarkan. Karena kan ada tubuh, roh, dan jiwa. Nah, jiwa ini yang harus psikologi rohani bermain supaya dia mengambil sikap, gitu ya, meresponi. Misalnya bersukacitalah, ini psikologi rohani. Gimana saya bisa bersukacita dalam kondisi seperti saat ini? Jadi akhirnya banyak, maaf ya Bapak Ibu jangan salah ya dengan perkataan saya, banyak itu omdo doang, gitu loh. Merasa sesuatu itu sudah selesai, padahal realitanya nggak selesai, cuman jadi pura-pura. Seakan-akan semuanya sudah selesai.
di gereja seakan-akan semua sudah selesai, dalam hidup kita sehari-hari seakan-akan sudah selesai Tuhan. Tapi sebenarnya realitanya kita sendiri yang tahu, gitu ya, bahwa banyak hal yang belum selesai. Akhirnya semakin lagi kacau. Kalau dibilang gini Bapak Ibu, saudara-saudara yang kasih, apa kabar saudara? Jawabnya gampang lagi, luar biasa. Luar biasa apa? Gitu ya, jangan kan gitu. Padahal nggak bilang, karena Yesus bilang gini, nggak ada lo saya ajar gitu. Yang ajar Yesus lah, marilah kepadaku, hai kamu yang letih lesu dan menanggung beban berat. Nggak ada kok luar biasa. Kalau luar biasa kan Anda nggak butuh saya, kata Tuhan. Kamu nggak butuh penolong. Gitu. Nah, jadi kalimat motivator-motivator yang dunia itu dibawa secara rohani, ada pasnya, ada nggak pasnya. Gitu loh. Ya. Kalau kita bilang luar biasa, Pak, sekalipun saya ada punya masalah, saya akan menanggung segala perkara karena dia memberikan kekuatan. Betul. Berarti kamu punya masalah dong. Betul kan? Tapi kamu mau menanggungnya bersama Tuhan. Nah, apakah sudah bisa selesai? Belum, Pak. Harus bilang begitu. Saya butuh saran, saya butuh dukungan. Nah, baru benar. Nah, jadi realita yang kita jalani ini real. Maka kita bahagia. Artinya gini, kalau ditanya, Pak Dokter punya masalah nggak? Banyak masalah saya. Terus Bapak bisa selesaikan. Itu Tuhan sudah selesaikan dalam hidup saya. Makanya saya bisa segar. Kalau nggak selesai, saya makin tua dong, 60. Kan Bapak Ibu tahu, umur 60 itu orangnya kan kayak mana cenderungnya bapak-bapak gitu kan. Nah, tetapi kan saya orangnya fit. Orang yang fit ini nggak mungkin hidupnya nggak bahagia. Kan aneh dong. Ciri khas salah satu bahagia itu pasti adalah kondisi fisiknya, ekspresinya, dan gayanya. Kira-kira begitu. Jadi ini yang saya katakan bahwa ya, kapan itu berawal, gitu ya, ketika masalah timbul dan nggak bisa diatasi. Kapan itu bisa selesai? Ketika masalah itu belum selesai, tapi sudah dibina, diberikan arahan, atau setelah masalah itu selesai dia diarahkan, gitu ya. Nah itu ya Bu ya. Nah tetapi apa obatnya? Jadi berapa lama? Ya itu tergantung pribadi masing-masing. Semakin lama semakin parah, makin cepat makin baik. Ya. Mengenai obatnya saya nggak bisa menyebutnya walaupun saya luar kepala ngomongnya gitu ya. Tetapi saya bilang begini, karena saya udah mengajarkan hal ini, Bapak Ibu silakan kontak saya, nomor telepon saudara-saudara tahu kalau ada hal yang perlu dikonsultasi, kalau ada perlu ditanya, tapi saya anjurkan jangan telepon langsung, apalagi langsung video call. Sebaiknya Anda WA dulu, Pak, mohon maaf nama saya si A, kenal Bapak dari ini, gitu ya. Nah, saya punya masalah ini. Nanti saya akan jawab atau saya akan telepon. Umumnya orang bilang begitu. Dokter itu kalau kita telepon jangan-jangan dia lagi nangani pasien atau lagi apa, kan repot nanti. Ya, dia nggak bisa ngangkat, kita bilang dia sombong. Padahal kayak mana saya mengangkatnya, sedangkan saya lagi aktivitas. Kan gitu ya. Jadi WA dulu, nanti saya pasti respon. Kira-kira begitu ya Bapak Ibu, supaya saya nggak mengajarkan hal ini, memberikan informasi ini, tapi melepaskan begitu. Jadi silakan Ibu Teti, siapa sajalah, ya, Ibu Lydia, ya, dokter ini sudah membuka, ya, ini nggak berbayar Bapak Ibu, ini bukan halodoc, ya. Jadi nggak berbayar, tinggal bilang Pak Dokter saya punya masalah begini, apa solusinya, gitu ya. Saya akan bisa berikan arahan secara medis dan juga secara rohani. Selama Bapak Ibu mau, saya anggap itu sebuah pelayanan yang penting, karena tidak semua rekan-rekan hamba Tuhan memahami itu. Tetapi nanti setelah saya membeberkan mengenai psikologi rohani secara detail, Anda akan boleh bertanya dari sisi mana, saya akan memberikan jawabannya sesuai dengan firman Tuhan. Firman Tuhan ini penerapannya apa? Kalau ditanya misalnya gini, saudara tahu amanat agung itu kan ajarkanlah mereka untuk melakukan segala sesuatu yang kuperintahkan kepadamu. Ini bagian yang saya selalu fokus, ya, mengajarkan untuk melakukan. Artinya kalau ini dilakukan, dia akan bisa keluar dari masalahnya. Kira-kira begitu ya. Tuhan Yesus memberkati. Jadi bisa ada contoh untuk kita menjadi membangun untuk menghilangkan stres. Mungkin saya adalah salah satu orang yang depresi sangat berat. Bahkan saya nah, saya nggak mau kasih tahu obatnya. Terus terang, jujur itu obat orang gila yang paling parah untuk disuntikkan ke saya. Saya udah pernah mengalami yang namanya depresi sangat berat, bahkan 2 kali dulu. Tapi ternyata selamatkan saya juga. Saya 2 kali bunuh diri, Dok, terus terang jujur. Saya mengalami depresi sangat berat. Setiap malam tidak bisa tidur sama sekali. Dan pikiran saya itu rasa
itu tinggi, tapi terlalu tinggi karena kepahitan hati. Itu awal dari stresnya saya. Cara menanggulanginya ya memang saya pergi ke psikiater dan dikasih obat, dikasih tuntunan untuk ini. Tapi itu semua tidak bisa mengobati saya sepenuhnya. Hanya menolong sedikit. Jujur, setelah saya mengerti firman Tuhan, membaca firman Tuhan, menjalani firman Tuhan, di situ stres saya hilang. Nah, ini yang perlu dokter jelaskan pada kami semua. Supaya kita bisa berubah untuk benar-benar kita bisa menghilangkan stres kita. Nah, itu persoalannya memang sangat berat. Tapi saya dari seluruh sakit saya. Bahkan sekarang ini saya tidur asal nempel bantal sudah langsung tidur. Orang lain bicara apa, kalau saya udah ngantuk ya sudah langsung tidur. Dan saya pernah alamin memang selama 3 tahun tidak tidur sama sekali. Itu pernah saya alamin, tapi puji Tuhan tidak sampai sempat gila ya. Tetapi saya punya abang sempat stres sekarang. Nah, bagaimana cara kita membawa orang-orang stres itu untuk mengerti lebih supaya menanggulangi stresnya itu supaya kita bisa membantu mereka. Cara-caranya atau tipsnya silakan untuk dijelaskan pada kami. Terima kasih ya. Pertanyaan ini semakin menantang sebenarnya ya. Udah mulai masuk teknik terapi, tapi tetap walaupun ini nanti apakah minggu depan atau kapan psikologi rohani ini. Psikologi rohani ini artinya adalah perilaku di dalam Kristus ya, di dalam Kristus. Apa yang di dalam Kristus, di dalam Roh Kudus, di dalam firman. Ini yang artinya yang perlu kita ajarkan dan bagaimana melakukan terapi-terapi tindakan. Nah, pertanyaan Ibu misalnya contohnya begini, yang saya akan bawa dulu contoh dari yang dilakukan oleh Yesus ya, gitu ya. Yesus itu melakukan begini, kalau ada seseorang dalam satu gangguan, ya, apakah itu oleh karena kerasukan setan ataukah oleh karena satu penyakit tertentu, maka dia selesaikan dulu itu. Tujuannya adalah agar orang ini dalam posisi sadar kalau diajak ngomong bisa nyambung, gitu ya, paham ya maksud saya ya. Jadi kalau Anda mengobati stres, orang bilang gini, tunggu dulu dokternya ngasih obat. Kalau dia sudah dikasih obat tenang bisa diajak ngomong, baru Anda ngomong supaya nyambung. Kalau tidak nanti Anda ngomong kemana nggak nyambung-nyambung, itu sama aja nggak ada artinya. Ya, Anda contoh gini, Anda ketemu orang yang sakit jiwa lagi marah-marah, Anda ngomong dia marah terus, Anda ngomong lagi dia marah. Harusnya Anda buat dulu dia tenang, betul kan? Sudah dia tenang, gitu ya. Kalau dia nggak bisa tenang dengan cara Anda ngomong, ya tenang ada. Dia ada dikasih resep obat nggak? Obat penenang ada. Coba dia dikasih. Nah, ketika dia dikasih obat, dia lagi tenang, baru ada ajak ngomong. Itu nyambung, ya. Nah, itu orang bilang gini. Kalau jangan ngajak orang ngomong panjang kalau perutnya lapar. Isi dulu perutnya. Udah makan belum? Karena nanti kalau Anda ngomong terus perutnya bunyi sakit, dia nggak akan masuk ke otaknya Anda ngomong apa. Tadi ngomong apa? Nggak tahu dok. Kenapa? Saya kelaparan, sakit perut saya. Aduh, kalau tahu gitu kan saya ajak makan dulu. Nah artinya buat dulu kondisinya ini bisa tenang. Baru habis itu, baru Anda bisa ngomong. Hampir semua saya katakan, yang bertemu dengan Tuhan Yesus 2000 tahun yang lalu, Tuhan Yesus selesaikan dulu. Mereka belum berubah loh Bapak Ibu. Ya, yang berubah itu mereka yang disuruh setan, diusir dulu setannya. Lalu kan mereka mengikuti Yesus. Nah, ketika mereka mengikuti Yesus inilah diberikan bimbingan-bimbingan supaya mereka nanti tidak lagi terulang. Bisa mengatasi ketika masalah-masalah timbul. Karena masalah itu nggak mungkin tidak ada. Tetapi mereka menjadi kuat sekarang menghadapi masalah. Itu ya. Itu caranya, Bu. Jadi kalau saya bilang kepada Ibu tadi, setelah Ibu tenangkan orangnya, bisa diajak ngomong nyambung. Nah, perkataan yang pertama sekali yang harus kita tanamkan kepada dia, bahwa dia itu berharga. Kira-kira gitu. Ya, Tuhan mengasihi dia. Gitu. Apakah mau pakai Yesaya 43, terserah. Gitu ya, mau pakai dari perjanjian baru, silakan.
engkau ini berharga. Tanamkan kepada dia bahwa dia itu sangat berarti, gitu ya. Walaupun dia bilang, tapi bagi orang tua saya enggak. Ambil ayat. Sekalipun kamu dibuang oleh orang tuamu, tapi aku menerima engkau. Itu kata Yesus. Jadi pokoknya Anda harus menguasai kata-kata yang mengarahkan bahwa seseorang itu berharga dan bernilai. Gitu. Itu akan merubah dulu cara berpikir dia. Karena kalau Anda belum menanamkan bahwa dia berharga dan lain-lain, apapun yang Anda ngomong itu nggak akan masuk. Gitu loh. Gitu. Jadi ditanamkan dulu ini basic. Nah, ini makanya bilang strateginya. Sama kayak orang dokter juga kalau menangani sebuah pasien, dia tangani dulu apa yang menjadi gejalanya, penyebabnya belum. Misalnya dia datang kan dengan panas batuk-batuk. Sedangkan panas dan batuk-batuk itu bukan penyakit, Bapak Ibu. Itu adalah gejala dari sebuah penyakit. Gitu kan? Gejalanya dihilangkan dulu. Gitu ya. Wah, udah enak dia, udah nggak batuk, udah nggak demam karena udah dipasang infus kan gitu ya, obatnya masuk gitu. Baru penyebabnya dia cari, dikasih obat gitu. Nah, penyebabnya diatasi, gejalanya nggak akan timbul lagi. Paham ya? Gitu loh. Jadi seni ini harus tahu supaya kalau kita berhadapan dengan orang yang sedang kita layani, apa yang menjadi penghalang, ya yang menghambat untuk kita bisa menterapi dia, itu dulu kita selesaikan. Ya. Kalau kondisinya masih goyang, buat dulu dia stabil. Jangan langsung tabur firman Tuhan. Ajak dulu berteman, ajak dulu jalan, entah apa. Ketika sudah nyambung, baru Anda ngomong. Ya, kan dia bilang, kok beda ya Kak Hana ya. Kalau orang lain menjauhi saya, marahin saya, tapi Kak Hana nggak pernah membuat begitu, malah ngajak saya seperti nggak ada apa-apa. Nah, dia ketika nyaman, baru karena saya sayang sama kamu. Karena Tuhan sayang banget sama kamu. Nah, dia akhirnya merasa dia diterima oleh seseorang. Karena kan dia merasa selama ini dia orang semua benci atau dia disakiti. Gitu ya. Nah, setelah dia merasa nyaman, baru Anda bawa lagi untuk dia menemukan dirinya bersama Tuhan. Lalu akhirnya dia berjumpa dengan Tuhan. Nah, ketika dia berjumpa dengan Tuhan seperti Ibu bilang tadi, ya. Obat-obat yang diberikan dokter memang membantu, tapi sedikit. Tetapi ketika Ibu Hana bertemu dengan firman Tuhan, dengan bertemu Tuhan, gitu ya, akhirnya itu selesai ya, karena memang hanya Tuhan jawaban, Bu. Dunia kedokteran itu hanya mengatasi kondisi-kondisi yang real, kondisi mentalnya, kondisi fisiknya, tetapi tidak akan membuat dia mampu